Hasil Timnas Indonesia U20 versus Timnas Cina U20, skor 1-1. Timnas Indonesia U20 kembali gagal menang di pertandingan uji coba kedua di Jeddah Internasional Maret 2024. Berhadapan dengan Timnas Cina U20, Garuda Nusantara bermain imbang dengan skor 1-1. Timnas Cina U20 unggul lebih dahulu melalui gol Zhong Wen di akhir babak kedua. Namun beberapa menit berselang Ji Dabin mampu menyamakan kedudukan bagi Indonesia. Ini merupakan hasil imbang kedua Garuda Nusantara di Jeddah Internasional kali ini. Di uji coba pertama, Indonesia ditahan imbang 1-1 Cina. Edan, Barcelona tolak tawaran 200 juta euro untuk transfer Lamine Yamal. Presiden Barcelona, Joan Laporta baru-baru ini berbagi sebuah cerita terkait Lamine Yamal. Ia menyebut Barcelona sempat menolak tawaran sebesar 200 juta euro untuk sang penyerang muda. Pemain berusia 16 tahun itu saat ini menjadi salah satu rising star di skuad Barcelona. Ia didebutkan Xavi di usia yang sangat belia dan dalam waktu singkat ia berhasil jadi andalan baru di skuad Barcelona. Bakat besar Yamal ini menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Ada beberapa nama besar yang dirumorkan ingin membajak Yamal dari Camp Nou. Laporta membenarkan bahwa ada beberapa klub yang berminat untuk merebut Yamal dari pelukan mereka. Bahkan ada klub yang berani membayar sangat mahal untuk sang pemain. Rose, pemain terbaik selalu diterima di Real Madrid, wahai Mbappe. Gelandang Real Madrid, Toni Kroos mengomentari rumor bergabungnya Kylian Mbappe ke timnya. Ia menyebut pemain hebat seperti Mbappe selalu diterima di skuad Los Blancos. Mbappe cukup ramai diberitakan akan pergi dari PSG. Ia memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya di ibu kota Prancis itu yang habis pada musim panas nanti. Saat ini Mbappe dirumorkan sudah mengunci kemana ia akan melanjutkan karirnya. Ia disebut akan terbang ke Spanyol untuk bergabung dengan Real Madrid. Baru-baru ini, Kroos dimintai bocoran mengenai kebenaran rumor Mbappe ke Real Madrid. Apa jawaban sang gelandang? Kepada TVE, Kroos menyebut bahwa ia tidak keberatan jika Mbappe bergabung dengan Los Blancos di musim depan. Ia menyebut Real Madrid selalu menerima pemain-pemain terbaik dunia seperti Mbappe untuk menjadi bagian dari tim mereka. Arsenal coba amankan pemain Nottingham Forest ini? Klub Premier League, Arsenal punya target transfer baru di musim panas nanti. The Gunners berencana untuk merekrut Morgan Gibbs-White dari Nottingham Forest. Gibbs-White bisa dikatakan adalah salah satu pemain terbaik Forest sejauh ini. Ia menjadi andalan Nuno Espirito Santo di skuad The Tricky Trees. Performa apik ex-Wolverhampton itu dikabarkan mulai menarik perhatian sejumlah klub IPL. Ada beberapa klub yang dirumorkan ingin menggunakan jasanya di musim panas nanti. Daily Star melaporkan salah satu klub itu adalah Arsenal. The Gunners berminat untuk merekrut Gibbs-White di musim panas nanti. MU pasang harga untuk Mason Greenwood, Atletico Madrid, mahal banget bang. Ada rumor baru terkait spekulasi masa depan Mason Greenwood. Salah satu klub peminat sang striker, Atletico Madrid dilaporkan keberatan dengan harga yang dibanderol Manchester United. Belakangan ini, beredar kabar bahwa MU bakal menjual Mason Greenwood di musim panas nanti. Mereka menilai menjual sang striker merupakan opsi terbaik untuk tim mereka saat ini. Greenwood sendiri saat ini ramai peminat, terutama dari tim-tim top Spanyol. Salah satunya adalah Atletico Madrid yang dikabarkan sangat tertarik untuk menggunakan jasanya. Dilansir Mundo Deportivo, Atletico Madrid sudah membuka pembicaraan dengan MU. Mereka dikabarkan tercengang dengan harga yang dipatok MU untuk sang striker. Menurut laporan tersebut, Manchester United sudah memberikan harga yang mereka inginkan untuk transfer Greenwood. Mereka tahu betul bahwa Greenwood punya talenta yang besar. Ia bisa menjelma jadi mesin gol yang menakutkan di masa depan. Itulah mengapa MU membanderolnya di harga yang cukup tinggi yaitu di angka 40 juta pounds di musim panas nanti. Login, Manchester City siap kalahkan MU untuk transfer Jarrad Brandtwaite. Langkah Manchester United untuk mengamankan jasa Jarrad Brandtwaite kian berat. Rival sekota mereka, Manchester City memutuskan untuk terjun dalam perburuan bek Everton tersebut. Di musim panas nanti, MU punya agenda untuk belanja bek tengah baru. Mereka mempersiapkan pengganti Rafael Varane yang dilaporkan tidak diperpanjang kontraknya oleh manajemen Setan Merah. Target transfer utama MU saat ini adalah Jarrad Brandtwaite. Setan Merah benar-benar kesengsem dengan bek muda milik Everton tersebut. Menukil laporan The Daily Mail, MU bakal punya pesaing berat untuk transfer Brandtwaite. Sang bek dilaporkan masuk dalam radar transfer Manchester City.
Gak jadi pensiun, Toni Kroos lanjut main di Real Madrid di musim depan? Ada kabar baik datang bagi Real Madrid. Toni Kroos dilaporkan semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya di Real Madrid. Kroos adalah jenderal lini tengah Real Madrid dalam 1 dekade terakhir. Ia sudah menjadi sosok yang tidak tergantikan di lini tengah Los Blancos berkat visi dan tekniknya yang di atas rata-rata. Belakangan ini beredar kabar bahwa Kroos akan menyudahi karir profesionalnya di musim panas nanti. Ia disebut mempertimbangkan serius untuk pensiun setelah musim 2023-2024 berakhir. Dilansir Fabrizio Romano, situasi ini mulai berubah. Kroos dilaporkan berpotensi melanjutkan karirnya di Real Madrid. Bayern Munich berikan peringatan ke bek didikan Real Madrid. Bayern Munich telah memperingatkan bek kiri Alphonso Davies bahwa dia memiliki waktu hingga akhir bulan ini untuk membuat keputusan tentang masa depannya di klub, sebuah laporan mengklaim. Davies telah memasuki 18 bulan terakhir dari kontraknya saat ini dan Bayern Munich berharap dapat memperpanjang kontraknya, tetapi Direktur Olahraga Max Eberl baru-baru ini mengakui bahwa klub tidak bisa menunggu selamanya untuk mendapatkan jawaban. Masalah rumit bagi Bayern adalah tekad Real Madrid untuk merekrut Davies musim panas ini. Pihak Spanyol berharap Davies menolak tawaran kontrak baru yang akan memaksa Bayern menjualnya dengan harga lebih murah. Menurut Sky di Jerman, Bayern menginginkan jawaban dari Davies pada akhir bulan ini. Jika dia memilih untuk menolak perpanjangan, pemain internasional Kanada itu akan tersedia untuk transfer dan Bayern menginginkan cukup waktu untuk mendapatkan perpanjangan tingkat tinggi. Diburu Chelsea hingga PSG, Victor Osimhen takkan terjual sesuai harapan. Menurut Il Mattino, Victor Osimhen bisa terjual di angka 90 juta euro meski Napoli memiliki klausul rilis bernilai 130 juta euro dalam kontrak sang striker, yang kabarnya diburu oleh Chelsea, Arsenal, dan Paris Saint-Germain, PSG, tersebut. I Partenope nampaknya sudah bersiap untuk berpisah dengan Victor Osimhen setelah musim ini berakhir, seiring dengan keterpurukan mereka pada musim ini dan berbagai masalah yang melibatkan sang striker asal Nigeria. Klub-klub top Eropa seperti Chelsea, Arsenal, dan PSG dilaporkan tertarik kepadanya dan siap untuk mengajukan mahar senilai 90 juta euro. Menurut klaim dari Il Mattino, Osimhen sudah jenuh di Serie A dan sedang mencari cara untuk meninggalkan Stadio Diego Armando Maradona setelah musim ini berakhir. Sang pemain berusia 25 tahun baru menandatangani perpanjangan kontrak pada tahun lalu, namun itu hanya mengikatnya hingga Juni 2026. Šeško dan Zirkzee mahal, Milan bisa kejar Jonathan David sebagai solusi. Jika Benjamin Šeško dan Joshua Zirkzee sulit didatangkan karena faktor harga, AC Milan bisa kembali menumbuhkan minat mereka kepada Jonathan David. Bursa transfer musim panas akan jadi pasar yang menarik untuk diperhatikan, ketika AC Milan akan berusaha untuk mendatangkan setidaknya satu striker pengganti Olivier Giroud yang akan pergi meninggalkan San Siro. Melihat rumor yang berkembang di media, Milan tampaknya siap untuk mendatangkan striker baru di musim panas nanti, dengan target utama salah satu dari Benjamin Šeško dari RB Leipzig dan Joshua Zirkzee dan Bologna. Namun selain kedua pemain tersebut, Rossoneri masih menyimpan minat mereka kepada Jonathan David yang selama beberapa bulan terakhir jadi sorotan karena minta Rossoneri untuk mendapatkannya tidak benar-benar pudar. Vinicius Junior menangis. Vinicius Junior tak sanggup menahan perasaan sedihnya, dan dia pun menangis. Tangis itu pecah ketika pemain Brasil dan Real Madrid itu ditanya tentang perlakuan-perlakuan rasis yang didapatnya selama bermain di La Liga Spanyol. Brasil akan beruji coba dengan Spanyol di Santiago Bernabeu, stadion kandang Real Madrid, Rabu, 27 Maret 2024. Ini adalah tempat Vinicius meniti karir sejak 2018. Saya cuma ingin bermain sepak bola, tapi rasanya sungguh sulit. Keinginan untuk bermain itu terus berkurang, kata Vinicius dalam konferensi pers jelang pertandingan Spanyol versus Brasil, seperti dikutip The Guardian. Tak pernah terlintas dalam benak saya untuk meninggalkan Spanyol. Sebab, jika saya pergi, berarti saya menuruti keinginan para pelaku rasis itu.
Media Jerman doakan timnas Indonesia lolos Piala Dunia, suatu hari pasti bisa. Jerman, OneFootball, mendoakan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Doa itu dilontarkan OneFootball di unggahan terbaru mereka di akun TikTok @OneFootball. Dalam unggahan OneFootball, ada 8 negara yang didoakan segera tampil di Piala Dunia. Sebut saja India, Thailand, Finlandia, Zambia, Venezuela, Yordania, Indonesia dan Bangladesh. Suatu hari nanti kami berharap negara ini dapat tampil di Piala Dunia, tulis @OneFootball. Negara-negara tadi memiliki pencinta sepak bola yang fanatik di negara masing-masing. Sayangnya, mereka belum pernah tampil di Piala Dunia. Lantas, bukannya Indonesia pernah ambil bagian di Piala Dunia 1938? Saat itu, berhubung Indonesia belum merdeka, tim yang tampil adalah Hindia Belanda, bukan Indonesia. Karena itu, kapan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia? Berhubung jumlah peserta Piala Dunia bertambah dari yang awalnya 32 menjadi 48 negara, peluang timnas Indonesia untuk lolos menjadi terbuka.